sekarang saya udah barengan sama ahlinya. Dengan Mas. Halo. Halo, dengan Mas Tito. Saya Tito ya. Tito, siap Mas Tito. Mas Tito, ini rumahannya di Bintaro, Tangerang Selatan ya. Cuacanya cukup terik Mas ya? Ya lumayan. Okay, lumayan kalau di Tangerang agak panas begini. Agak panas sih. Cuman dari akses tadi lumayan, saya masuk ke sini nggak terlalu susah sih Mas ya, terutama naik mobil gitu, karena langsung keluar tol ya Mas ya. Betul. Mas, saya penasaran nih Mas. Mau lihat boleh gak? Boleh. Karena nih ya, Mas, kalau pas di pikiran saya tuh masih kecil tuh rumah 1 eman tuh dapetnya gedongan banget Mas. Tapi ini, tapi lucu sih Mas rumahnya. Kalau lihat dari masuk perumahan emang lucu sih. Tapi saya penasaran dalamnya, boleh lihat Mas? Boleh, kita masuk bareng-bareng aja ya. Oke, ayo Mirsa, kita lihat. Selain. Wah, udah smart home ya Mas. Ini dari gagang itu udah smart lock ya? Betul, jadi kita di rumah ini semuanya smart home. Mulai dari smart lock, jadi handle-nya kita smart home, terus lampunya dari saklarnya kita juga smart home, terus stop kontaknya juga kita smart home, jadi bisa pakai HP juga, TV, AC, semuanya kita bisa operasikan lewat HP. CCTV pos satpam juga kita bisa operasikan lewat HP semua. Oh, jadi full smart home. Ke-connect semua ke semua. aplikasi gitu ya? Betul, di satu aplikasi. Jadi lewat HP semuanya aman. Setrikanya ketinggalan masih nyala, kita matikan lewat HP juga bisa. Oh, ini dia Mas yang biasanya saya agak was-was gitu ya. Betul. Udah setengah jalan mau ke lokasi nih, ternyata kayak, aduh setrikanya udah dicabut belum ya? Betul. Bisa itu dikendaliin dari HP aja. Wow, keren banget Mas. Oke. Mas, tapi ini desain rumahnya unik banget sih. Tadi saya lihat beberapa rumah masuk dari klasternya ini. Ini kalau boleh tahu konsep atau desainnya rumahnya itu modelnya seperti apa ya Mas? Jadi ide pertama kita sebenarnya memang di Scandinavian design ya. Jadi memang trennya pada saat sekarang memang seperti itu. Pada awalnya kan dulu atap tuh selalu menjulur ke depan. Nah kita coba bentuk menjulur ke samping. Jadi miringnya ke samping. Dan di depannya jadi kita bisa mainin lebih banyak tuh fasadnya, kita bisa bentuk-bentuk sesuka kita. Kalau atapnya ke samping. Tapi ini Mas, kalau misalnya ngobrolin, ini kan atap tadi ya, kita ngomongin yang atap gitu. Nah untuk desain rumahnya sendiri ini masuk gak sih Mas untuk cuaca Indonesia ini, apakah sudah diatur juga seperti itu? Nah, justru keunggulan kita saya rasa sih justru di bagian bagaimana kita mengakomodasi iklim di Indonesia. Jadi kalau bisa dilihat ini pintunya bukaannya besar banget, terus di tengah juga ada taman di dalam ya, dan di atasnya juga ada bukaan ke atas tuh. Jadi bukaannya di mana-mana. Ini juga lobster kita sengaja bikin supaya ada hawa masuk. Jadi supaya ada pertukaran udara yang masif dan cahaya masuk di mana-mana. Harapannya adalah penggunaan listriknya semakin sedikit. Jadi kita nggak perlu pakai AC lagi nih kalau nongkrong di lantai 1 seperti itu. Iya, memang sirkulasinya bagus sekali Mas ya. Di sini banyak sekali lahan-lahan terbuka juga dibuka. Di sini juga terbuka ya Mas ya. Betul. Dan di atas juga, wah ini keren banget ya Mas. Betul. Oke. Nah, Mas kalau untuk menurut Mas sendiri, Mas, boleh kita sambil lihat sebelah sini, Mas? Oke. Kalau menurut Mas gitu ya, gimana tanggapan Mas dengan kebutuhan properti rumah tinggal ini di Tangerang gitu, mengingat di ibu kota nih lahannya terbatas sekali begitu, Mas? Nah, jadi memang pasar kita kebanyakan dan yang udah beli di kita selama ini adalah memang orang-orang yang tinggalnya di atau kerjanya di Jakarta, terutama di bagian Jakarta Tengah dan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yang kerja di Tamrin, Kuningan, terus di area Pondok Indah, Simatupang, karena mereka kan butuh akses ke sana. Nah, kita punya akses itu. Kita 1 kilo dari kami ada jalan tol, pintu tol Pondok Aren, ada stasiun kereta api Jurongmangu, terus 3 kilo dari kami juga ada MRT Lebak Bulus. Jadi memudahkan akses mereka ke sana. Makanya justru kita memang penyangganya Jakarta. Orang-orang yang nggak mampu mungkin beli di Jakarta, belinya memang di daerah Tangerang Selatan sini. Iya, karena memang di Jakarta ini properti mahal sekali Mas ya. Mahal banget. Terutama selatan mungkin karena saya tinggal di selatan gitu ya. Terus ya rumah-rumah tuh. Mungkin semuanya pinginnya di Pondok Indah gitu. 1 eman tuh udah Betul. semini itu Mas, kayak rumah Lego gitu mungkin. Betul. Oke. Dan untuk okupansi di klaster ini sendiri bagaimana Mas? Apakah dari awal announce gitu ya sudah langsung baik yang book atau mungkin
udah sold semua begitu gimana Mas? Nah, kita mulai launching perumahan ini itu di tahun 2022 awal. Nah, sekarang sih keterisiannya udah separuhnya lagi sedang kita jual, itu kira-kira 80% udah terjual, jadi sisa 20% lagi yang belum kita jual. Gitu. 20% lagi ya? 20% yang belum terjual. Oke. Tapi di sini ada berapa unit Mas? Di sini ada 30. 30? Betul. Yang sudah terbangun mungkin Mas? Yang terbangun 15-an. 15-an, berarti sisa setengah Mas ya? Masih sisa setengah. Oke. Sisa setengah lagi. Mas boleh kita sambil lihat-lihat ke atas mungkin yuk? Karena ini ada berapa lantai Mas? Ini ada 3. Oke, 3 lantai. Kita naik ke lantai 2 ya, Mas. Boleh Mas. Ini total 3 lantai ya Mas ya? Iya, kita 3 lantai. Di lantai 2 ada 3 kamar, jadi 2 kamar anak. Memang ukurannya compact ya, cuman kita siasati dengan plafon yang tinggi sehingga ya udaranya nggak sumpek lah. Jadi kita suasanakan dengan plafon yang tinggi sehingga pemandangannya juga nggak terlalu sumpek. Buat kamar anak ya? Betul. Ini juga kamar anak Mas ya? Betul, ini kamar anak. Ini juga plafonnya malah lebih tinggi lagi plafonnya. Iya. Gitu. Kalau plafon tinggi tuh cenderung lebih adem ya Mas? Lebih adem, jadi emang sengaja kita tinggikan karena supaya lebih adem, karena kita tahu ukurannya agak compact. Kalau di sini Selanjutnya kita ke kamar utama untuk master room ya? master bedroom ya. Ini master bedroom punya kamar mandi sendiri. Nah, itu juga salah satu yang saya pikir keunggulan yang kita punya ya, karena beberapa tempat kan master bedroomnya tidak punya kamar mandi sendiri. Ya? Di sini kita siapin juga. Ini luas ya Mas ya, lumayan. Lumayan. Juga salah satu yang saya sebut tadi ya terkait sirkulasi udara, kita selama ini toilet kadang-kadang itu kan toilet jadi tempat yang pojok gelap gitu. Pojok gelap, lembab. Lembab. Gitu Nah, kita setting supaya toiletnya itu selalu punya sirkulasi udara yang bagus dan terangnya lumayan. Jadi bisa dilihat kita terang semua. Tapi aman, ini nggak tembus ya Mas ya? Oh enggak, ini kaca es nih. Jadi dari luar nggak kelihatan. Oke. Ini juga ada meja rias mungkin. Meja rias. Buat perempuan. Buat perempuan. Ada lemari yang banyak juga nih. Ininya. Jadi kita fullin sampai plafon supaya keterisiannya banyak. Oke. Di lantai 3 mungkin Mas? Di lantai 3 nanti kita punya kamar ART dan kamar mandi ART dan ruang jemur juga. Oke, boleh. Kita naik ke atas. Silakan, ini lantai 3-nya Mbak Sherly. Nah, ini dia pemirsa lantai 3 ya. Betul. Ini apa nih Mas? Jadi ada di apa lantai 3 kita punya kamar ART, sekaligus juga kamar mandi ART-nya sendiri juga. Jadi semua kegiatan ART tidak mengganggu ruangan utama. Tapi kalau yang nggak mau punya ART gitu Mas ya, bisa jadi gudang ya? Bisa jadi gudang juga, bisa jadi gudang. Ini tempat nyucinya kan bisa di sini mesin cuci. Mesin cucinya, iya deh bisa ini langsung balkon jadi Ini bisa. balkon, betul. Bisa buat jemur cucian di sini. atau kalau mau lebih fancy lagi ya bisa barbekyuan bareng teman-teman. Kita konsepnya emang rooftop supaya bisa barbekyuan ceritanya. Iya, ini kalau mau punya tanaman juga kayaknya enak Mas ya. Enak, bisa buat berkebun ya. Kalau zaman dulu pandemi kan macam-macam. Karena air juga gampang, ini bisa langsung selang ke sini Mas. gitu. Wah, berarti ada 3 lantai. Ada 3 lantai. Ada 3 kamar. 3 lantai, 4 kamar. 4 kamar. Dan 4 kamar mandi. 4 kamar mandi. Betul. Kamar mandi banyak banget Mas ya. Jadi ya tadi bawah 1, 2 kamar utamanya punya sendiri, kamar anaknya ada sendiri, ART juga punya sendiri. Ya, biar privasinya masing-masing punya. Oke, Mas coba kita lihat di daerah sini. Ini tadi saya lihat nih lagi banyak yang dibangun nih Mas ya. Iya, betul. Ini fasilitas ya Mas ya? Iya, yang paling belakang itu fasilitas yang udah terbangun itu yang saya rasa desainnya cukup lumayan ya, bagus. Nah, itu fasilitas yang akan dipunyai oleh klaster ini. Jadi dia akan ada gym center di atas itu. Wah, ada gymnya nih Mas? Ada gymnya, nanti kita siapin gymnya buat warga di sini. Terus sebelah kirinya itu ada mini library buat playgroundnya anak-anak yang indoor ya. Jadi nanti kita siapin perosotan mini lah dan buku-buku anak gitu. Jadi buat anak-anak bermain. Terus sebelah sana juga ada, kalau itu outdoor playground, jadi tadi ada indoor, ada outdoor playground. Nanti kita juga siapin 3-on-3 basket, ada tribunnya juga. Dan yang mungkin agak sophisticated yang sebelah situ itu ada kolam renang. Jadi lumayan nih, 30 unit sudah punya kolam renang. Wah, ini
Luar biasa, baru pertama kali sih Mas kayak lihat klaster ada library-nya mungkin ya. Iya. Kalau misalnya gym atau pool udah biasa lah. Iya, Ada betul. library, Betul. playground ada 2 ya? Betul. Oke. Ini kira-kira selesai dalam waktu kapan Mas? Kita target sebenarnya pembangunan sampai akhir tahun kita udah jadi, dan kebetulan kan tadi ya sisa 20% yang terjual, target kita dalam 2 bulan ini udah terjual semua, sehingga harusnya akhir tahun ini udah rapi semua.